Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita mulai pertemuan kita ini dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk istirahat sepanjang malam Tuhan sudah peliharakan. Dan hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami akan belajar firman-Mu, mohon berkat-Mu untuk kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak,
kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, Kejadian 2 ini memberikan perincian tentang penciptaan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, serta tempat di mana mereka berada di dalam rencana Tuhan. Jadi tidak berarti ketika saudara baca Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu ada 2 kali penciptaan. Tetapi Kejadian 1 menyatakan keseluruhan ciptaan Tuhan. Seharusnya kita membacanya memang sampai Kejadian 2 ayat 4a, di mana hari ke-7 Allah beristirahat karena telah menyelesaikan semua ciptaannya. Ini kemudian yang menjadi dasar hukum Sabat. Sedangkan Kejadian 2 ini fokus kepada penciptaan manusia. Selanjutnya kita melihat apa yang manusia kerjakan. Dia sebagai gambar Allah, tentu manusia akan mencerminkan apa yang Allah kerjakan. Di ayat 1-3 adalah istirahat. Tentulah Adam juga beristirahat. Adam bersekutu dengan Tuhan dan menyembahnya. Hari ke-7 adalah hari Sabat, menjadi tanda bagi umat Allah bahwa mereka adalah bangsa milik Allah yang istimewa. Sabat juga merupakan lambang bahwa kelak kita umat Tuhan akan masuk ke tempat perhentian kekal bersama Tuhan. Yang kedua, ayat 4-15, yaitu bekerja. Istirahat dan bekerja harus seimbang. Bekerja bukanlah kutukan. Tuhan sudah memberikan mandat sebelum manusia jatuh dalam dosa untuk bekerja. Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk menjaga dan memelihara Taman Eden, mengolahnya. Itu merupakan pekerjaan yang membawa kepuasan baginya. Agustinus berkata, "Berdoalah seolah-olah segala sesuatu bergantung pada Tuhan, dan bekerjalah seolah-olah segala sesuatu bergantung pada Anda." Yang ketiga, yaitu menundukkan diri di ayat 16-17. Sang Pencipta memiliki hak untuk memerintah makhluk-makhluknya, termasuk kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan yang didorong oleh keinginan kita, bukan oleh kewajiban. Dia menginginkan kita sebagai anak-anaknya, bukan mesin. Ayat 16, saudara bisa perhatikan di sini. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan secara khusus frase dengan bebas pada ayat ini. Jadi Tuhan ingin kita dengan kebebasan, kehendak bebas kita hidup taat kepada Tuhan. Berikutnya yang keempat, yaitu menamai. Seperti Tuhan menamai ciptaannya pada hari pertama, kedua, ketiga, manusia juga memberi nama kepada binatang. Ini adalah bagian dari kekuasaan manusia yang ditunjuk untuk mengepalai segala ciptaan, mewakili Tuhan. Manusia
kehilangan kekuasaan ini karena dosa, menjadi rusak. Tetapi kita mendapatkannya kembali melalui Kristus. Adam juga menamai pasangannya, ia menyebutnya perempuan. Pada bagian lain ia kemudian menyebutnya sebagai Hawa. Tuhan menetapkan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan penolong yang sepadan dan sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan. Selain itu, pernikahan juga berfungsi untuk menggambarkan Kristus dan gerejanya. Adam memberi diri bagi mempelainya. Begitu juga Yesus memberi diri bagi mempelainya, yaitu gereja. Mari kita terus mencerminkan tindakan Allah dalam setiap tindakan kita, dengan penuh ketundukan kita kepadanya, dengan penuh sukacita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Pencipta dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.